Halo semuanya. Di sini aku bakal ngebahas materi pembelajaran mengenai pendidikan alternatif. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama aku. Nama aku Banindia Bella. Aku itu dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Jadi sebelumnya kalian pernah dengar gak sih pendidikan alternatif? Dan kalian tahu gak sih apa itu arti dari pendidikan alternatif? Nah, pendidikan alternatif di sini berarti sejumlah besar cara pemberdayaan peserta didik yang dilakukan berbeda dengan cara yang konvensional. Lalu ada 3 pola pendidikan alternatif. Yang pertama, pendekatannya lebih bersifat individual. Lalu yang kedua, memberikan perhatian lebih kepada peserta didik, orang tua, dan para pendidik. Dan yang ketiga, dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Sekarang kita lihat yuk, apa sih fungsi dari pendidikan alternatif? Jadi, fungsi dari pendidikan alternatif itu untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, pengembangan sikap, dan kepribadian fungsional. Nah, di sini juga ada kategori dari pendidikan alternatif. Yang pertama, ada sekolah publik pilihan atau public choice. Jadi, public choice adalah lembaga pendidikan dengan biaya negara atau dalam pengertian sehari-hari disebut sebagai sekolah negeri yang juga mengembangkan program belajar dan konvensional serta mengikuti aturan baku yang telah ditentukan. Choice itu sendiri ada SMP terbuka, ada SMA terbuka, dan juga ada universitas terbuka. Ada sekolah atau lembaga pendidikan publik untuk siswa bermasalah. Namun, pengertian dari siswa bermasalah di sini adalah meliputi mereka yang pertama, tinggal kelas karena lambat belajar. Lalu yang kedua, yaitu mereka yang putus sekolah. Lalu yang ketiga, mereka yang mengganggu lingkungan. Yang keempat, mereka korban trauma dalam keluarga dan lingkungan. Dan yang terakhir, mereka yang korban penyalahgunaan narkoba. Lalu yang ketiga, ada sekolah atau lembaga pendidikan swasta. Jenis, bentuk, dan program sekolah atau lembaga pendidikan swasta sangat beragam. Contohnya seperti pesantren, lalu ada sekolah minggu. Lalu yang terakhir ada pendidikan di rumah atau home-based schooling. Pendidikan ini diselenggarakan sendiri oleh orang tua dengan berbagai pertimbangan, seperti yang pertama, menjaga anak-anak dari kontaminasi aliran hidup yang bertentangan dengan tradisi keluarga. Yang kedua, menjaga anak-anak agar selamat atau aman dari pengaruh negatif lingkungan. Lalu yang ketiga, menyelamatkan anak-anak secara fisik maupun mental dari kelompok sebayanya. Dan yang terakhir, menghemat biaya pendidikan serta berbagai alasan lainnya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa.